Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anindya Ika Salma dengan NIM 25063110023. Saya mahasiswa Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara pembuatan media pembelajaran interaktif. Sebelum memulai proses pembuatan, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif adalah sebuah media yang dirancang untuk melibatkan pengguna secara aktif dalam proses pembelajaran. Melalui media ini, peserta didik itu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat berinteraksi dengan materi melalui berbagai fitur seperti tombol navigasi, kuis, permainan edukatif, animasi, maupun umpan balik secara langsung. Media pembelajaran interaktif memiliki berbagai manfaat, di antaranya meningkatkan motivasi belajar siswa, membuat proses pembelajaran menjadi menarik, membantu pemahaman materi, serta mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berikut merupakan tampilan media pembelajaran interaktif yang telah dipublikasikan dan dapat diakses melalui web. Pada halaman utama terdapat beberapa menu navigasi yang memudahkan pengguna untuk mengakses setiap bagian media pembelajaran. Menu tersebut terdiri dari tujuan pembelajaran, latihan soal, materi, kuis, dan refleksi. Menu materi berisi informasi yang disajikan secara struktur dan menarik sehingga memudahkan pengguna dalam memahami topik yang dipelajari. Berikut adalah materi yang saya buat dari media pembelajaran interaktif. Selain itu, media ini juga dikemas dalam bentuk permainan edukatif sehingga pengguna dapat belajar sambil bermain melalui berbagai aktivitas interaktif yang tersedia, di mana pada menu ini siswa yang melakukan jawaban benar akan diarahkan ke jawaban yang benar. Sebaliknya, jika siswa salah menjawab akan diarahkan ke jawaban yang salah. Nah, seperti ini. Untuk mengukur tingkat pemahaman, tersedia menu kuis yang dapat dikerjakan secara mandiri. Melalui fitur ini, pengguna dapat menguji pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari serta memperoleh umpan balik secara langsung. Di akhir kuis, skor akan ditampilkan sebagai indikator tingkat pemahaman. Pengguna yang memperoleh skor tinggi menunjukkan penguasaan materi yang baik. Sedangkan bagi mereka yang masih mendapatkan skor rendah dapat Sebelum memulai proses pembuatan, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran interaktif. Terdapat menu refleksi yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengevaluasi proses belajar yang telah dilakukan pada bagian ini. Pengguna dapat mengungkapkan pemahaman, pengalaman belajar, maupun hal-hal yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Dengan adanya refleksi, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada pengalaman belajar yang diperoleh. Media ini dilengkapi dengan berbagai tombol navigasi yang memudahkan perpindahan antar halaman, sehingga pengguna dapat mengakses setiap fitur dengan nyaman dan mudah. Dengan desain yang menarik dan fitur yang interaktif, media pembelajaran ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan tutorial ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran interaktif secara sederhana dan mudah dipahami tentunya. Oleh karena itu, simak video ini hingga selesai agar setiap tahapan dapat diikuti dengan baik. Selamat menyaksikan dan semoga video ini dapat memberikan manfaat serta inspirasi dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif. Langkah pertama yang akan kita buat untuk membuat media pembelajaran interaktif, apalagi kalau nggak masuk ke pembuatan desainnya. Di sini aku akan membuat desainnya di Canva. Oke, masuk ke Chrome, terus ketik Canva. Nah, BTW di sini aku tuh udah buat itunya ya, desainnya teman-teman. Jadi fokus utama kita adalah buat fitur interaktifnya. Nah, di sini aku tuh buat beberapa menu atau slide dalam desainku. Ada menu home, menu utamanya, menu untuk memilih kita nanti kalau mau ke tujuan pembelajaran, latihan soal, materi, kuis, dan refleksi. Ada tujuan pembelajaran, ada materi. Ini tuh menu materi. Jadi kalau kita klik definisi bakal keluar definisi. Kalau kita klik
struktur bakal keluar ke materi struktur, begitupun jenis-jenisnya. Nah, setelah itu kita masuk ke latihan soal. Di sini tuh agak ribet ya nanti. Terus di sini ada menu kuis, ada menu refleksi. Dimana menu kuis dan refleksi ini tuh nanti kita pakai web dari luar, oke? Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan kalau nggak apa lagi masuk ke menu pembuatan fitur interaktifnya. Di sini aku tuh mau kalau kita klik ini bakal keluar ke halaman menu. Nah, sebelum masuk itu kalian harus namain semua slide-nya. Dengan gimana caranya? Klik tampilan kisi. Nah, di sini tuh kalian harus namain semua per slide-nya. Di sini aku namain home, menu, tujuan pembelajaran, menu materi, while, do while, dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya kayak aku mau namain ini for gitu. Oke. Nah, di sini kita akan buat tombol interaktifnya dengan cara klik objek yang ingin kalian mau, terus titik 3 scroll sampai bawah edit tautan. Sini kalian, makanya yang aku suruh namain per slide-nya yaitu kalian mau kalau klik ini tuh mau kemana. Nah, di sini tuh aku mau itu akan ke slide menu. Nah, kalau udah klik selesai. Begitupun dengan ini. Kalau aku mau klik ini, aku mau ke menu tujuan pembelajaran. Ya, edit tautan. Nah, klik ini edit tautan. Selesai. Begitupun dengan semuanya ya. Ini kalau udah dikasih link bakal muncul kayak gini. Nah, biru-biru gini. Ini juga. Nah, bakal muncul kayak seperti itu. Selanjutnya masuk ke menu pembuatan latihan soal, dimana nanti pengguna jika menekan jawaban yang benar akan keluar benar. Begitupun sebaliknya, jika pengguna menggunakan jawaban yang salah akan keluar slide yang salah. Caranya, di sini kan aku buat 5 soal ya. Terus kalian juga harus buat 5 slide benar dan 5 slide salah. Oke. Karena jika nanti kita tekan atau klik ini bakal ke menu slide salah. Begitupun kalau kita tekan ini akan ke menu slide benar. Oke, seperti ini. Titik 3 edit tautan ke menu slide yang salah. Ini. Jadi kayak kan ini nomor 1. Bakal ke slide salah nomor 1. Kalau benar, bakal ke slide benar nomor 1. Gitu. Terus kita masuk ke tutorial cara buat kuis di sini. Seperti ini nanti. Untuk membuat kuis, kita masuk ke aplikasi luar. Ketik aja Wordwell. Di sini kalian buat desainnya. Nah, aku udah buat desainnya, jadi tinggal share link di sini di Wordwell. Kalian bisa memilih tipe-tipe kuis yang akan kalian bagikan kepada siswa seperti ini, seperti open the box, spin, dan masih banyak lagi. Terus klik share, copy, nah itu masuk ke kita desainnya. Scroll bawah sampai menemukan aplikasi, ketik embed. Ini desainnya, salin tautan, tambahkan ke desain. Nah, jadi di sini tuh siswa itu bisa memainkan kuis tanpa pindah ke web-web yang lain. Begitupun dengan menu refleksi, di mana jika ingin membuat menu refleksi, saya pakai web dari luar. Ketik aja di Chrome Padlet. Nah, seperti ini. Masuk ke web paling atas. Karena saya sudah buat menunya, jadi kalian tinggal salin tautan ke Padlet. Terus masuk ke menu desain, tempel tautan di embed tadi. Tambahkan desain. Nah,
Jadi di sini tuh fungsinya untuk jika siswa belum paham akan materi atau ingin berdiskusi dengan guru, siswa tinggal mengetik di menu refleksi ini. Nah, sekian tutorial yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi dapat membantu teman-teman dalam membuat media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Jangan ragu untuk mengembangkan kreativitas kalian agar media yang dibuat menjadi semakin inovatif. Sampai jumpa, dadah!